Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Nabila, mahasiswi semester 6 S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi nomor 13 atau PSAK 13 yang berisi tentang properti investasi. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada ruang lingkup dan definisi, yang kedua klasifikasi properti investasi, yang ketiga pengakuan dan pengukuran, yang keempat pengalihan dan pelepasan, lalu yang terakhir ada pengungkapan. Selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan dalam mempelajari properti investasi ini? Tujuan dalam mempelajari properti investasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas properti investasi serta bagaimana pengungkapannya. Selain itu, properti investasi ini juga diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Selanjutnya, ruang lingkup. PSAK 13 ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 tentang sewa. Di antaranya, yang pertama tentang klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi, yang kedua pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi, yang ketiga pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan list, yang keempat pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor, yang kelima akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik, lalu yang terakhir pengungkapan sewa pembiayaan dan sewa operasi. Selain itu, PSAK 13 ini juga tidak berlaku untuk aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur, serta hak penambangan dan cadangan mineral, seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, klasifikasi properti investasi. Properti investasi merupakan tanah atau bangunan, atau bagian dari bangunan, atau keduanya, yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau untuk kedua-duanya, yang tidak dipergunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif. Selain itu, properti investasi juga tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya, properti dapat dikategorikan sebagai properti investasi apabila memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama, atas dasar penggunaan. Apabila properti tersebut digunakan untuk dirental atau untuk kenaikan nilai, maka properti tersebut dapat dikatakan sebagai properti investasi. Yang kedua, atas dasar jenis kepemilikan. Apabila properti tersebut dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan, maka hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Apabila dalam suatu properti ada sebagian properti yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi dan sebagian lainnya tidak dapat memenuhi sebagai kriteria properti investasi, maka dapat dilakukan pencatatan melalui dua tahapan. Yang pertama dapat dijual secara terpisah, yang kedua, tidak dapat dijual secara terpisah apabila properti yang bukan termasuk properti investasi tersebut jumlahnya tidak signifikan. Berikut yang termasuk ke dalam properti investasi. Yang pertama ada tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai atau bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Lalu yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Serta yang terakhir, properti yang dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Selanjutnya yang bukan termasuk ke dalam properti investasi diantaranya properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang kedua, properti yang dalam proses pembangunan atau pengembangannya atas nama pihak ketiga atau kontrak konstruksi. Lalu yang ketiga, properti yang digunakan sendiri, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Lalu yang keempat, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Selanjutnya, ruang lingkup properti investasi menurut ISAK 31.
Properti investasi merupakan bangunan yang sebagaimana dimaksud dalam definisi investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik, yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan. Karakteristik fisik dari suatu bangunan itu mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. Selanjutnya, properti dapat diakui sebagai properti investasi apabila besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, serta biaya perolehan properti investasi tersebut dapat diukur secara andal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal. Biaya perolehan properti investasi meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, termasuk biaya jasa hukum, jasa pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas boleh memilih ingin menggunakan model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. Tapi dengan pengecualian. Yang pertama, apabila properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka dia hanya boleh menggunakan nilai wajar atau tidak ada pilihan lain. Yang kedua, apabila properti investasi yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan terkait langsung dengan nilai wajar atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi, dia boleh memilih ingin menggunakan model nilai wajar atau nilai biaya. Lalu yang ketiga, apabila properti investasi yang nilai wajarnya tersebut tidak dapat ditentukan secara andal atas dasar keberlanjutan, maka dia hanya boleh menggunakan model biaya. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar. Nilai wajar properti investasinya harus mencerminkan bagaimana kondisi pasar pada tanggal neraca. Selanjutnya, properti investasi juga tidak dapat disusutkan. Lalu yang ketiga, laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Selanjutnya, perbedaan antara Fair Value Model PSAK 13 dengan Revaluation Model PSAK 16 terletak pada nilai wajarnya. Apabila dalam Fair Value Model PSAK 13, perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Sedangkan dalam Revaluation Model, perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada saat penurunan nilai atau ekuitasnya surplus. Selanjutnya, dalam fair value model tidak adanya penyusutan. Sedangkan dalam revaluation model terdapat penyusutan. Lalu yang membedakan terakhir yaitu dalam fair value model mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neracanya. Sedangkan dalam revaluation model tidak ada spesifik yang hanya mengharuskan secara reguler. Selanjutnya, pengalihan. Pengalihan properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual, yaitu dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik, yaitu dialihkan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Serta yang terakhir, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, yaitu dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Selanjutnya, properti investasi harus dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari neraca pada saat terjadinya pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Selain itu, laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatatnya aset yang diakui dalam laporan laba rugi, kecuali sell and leaseback dalam periode terjadinya. Selanjutnya, pengungkapan.
Dalam pengungkapan ini, entitas boleh memilih ingin menerapkan model nilai wajar atau model biaya. Jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dimiliki dalam sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Jika pengklasifikasian sulit dilakukan, maka kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya, sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang memiliki kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan, serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori profesi investasi yang dinilai. Selanjutnya, masuk ke dalam studi kasus. Pada tanggal 1 Januari 2010, entitas D membeli gedung yang diniatkan untuk investasi dengan harga perolehan gedung sebesar 1 miliar, dengan biaya transaksi sebesar 10 juta. Jumlah yang dapat disusutkan sampai tanggal ini sebesar 300 juta. Properti tersebut memiliki umur manfaat 50 tahun. Lalu pada akhir tahun pertama, nilai wajar dari properti investasi tersebut naik menjadi 1,3 miliar. Nah, yang diminta, tentukan jumlah yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan entitas D pada tanggal 31 Desember 2010 dengan menggunakan model nilai biaya dan menggunakan model nilai wajar. Pertama, jika menggunakan nilai biaya, maka laporan posisi keuangan properti ini akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk properti investasi sebesar 1 miliar 10 juta didapat dari harga perolehan sebesar 1 miliar, lalu biaya transaksinya sebesar 10 juta. Karena biaya transaksi tersebut termasuk ke dalam biaya perolehan. Selanjutnya, akumulasi penyusutan didapat dari jumlah yang disusutkan sebesar 300 juta dibagi dengan umur manfaatnya sebesar 50 tahun. Maka didapat 6 juta. Maka nilai tercatatnya yaitu sebesar 1 miliar 4 juta. Dalam laporan laba rugi komprehensif akan dicantumkan beban penyusutan sebesar 6 juta. Selanjutnya, apabila menggunakan nilai wajar, maka laporan posisi keuangan properti investasi akan disajikan sebesar 1 miliar 300 juta. Menurut model nilai wajar, properti investasi ini tidak disusutkan, dan perubahan nilai wajar tersebut akan dilaporkan dalam jurnal sebagai berikut. Yang pertama, properti investasi didebit sebesar 290 juta dengan keuntungan atas kenaikan nilai 290 juta dikredit. 290 juta didapat dari nilai wajar 1,3 miliar dikurangi dengan 1 miliar 10 juta, maka menghasilkan 290 juta. Selanjutnya, keuntungan atas kenaikan nilai wajar tersebut akan dilaporkan di laporan laba rugi komprehensif sebesar 290 juta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.